Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 yang berbahagia. Pada pelajaran IPA kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 yang berjudul gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi nanti di sini kita akan membahas mengenai gerak-gerak yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu konsep gerak. Jadi ini nanti akan membahas mengenai definisi apa itu gerak atau bagaimana benda itu dikatakan bergerak. Kemudian yang kedua membahas masalah gerak lurus. Di dalam bahasan gerak lurus nanti ada sub bahasan. Yang pertama yaitu kelajuan. Yang kedua yaitu percepatan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas masalah gaya. Ya. Dalam bahasan gaya ini ada sub bahasan. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Yang kedua hukum 2 Newton. Yang ketiga hukum 3 Newton. Jadi ini bahasan awal mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar yang mencakup atas 3 bahasan utama yang di dalamnya nanti terdapat sub-sub pokok bahasan. Oke, ya. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas masalah konsep gerak. Sekarang perhatikan video yang akan tampil sesudah ini. Nah, di 2 video tadi kalian sudah melihat. Yang pertama itu ada video tentang bendera. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan bendera tersebut? Ternyata benderanya sedang berkibar, sedang bergerak, ditiup oleh angin. Pada video yang kedua, kalian tadi juga sudah melihat adanya tumbuhan, pohon. Apa yang terjadi dengan daun-daun pohon tersebut? Ternyata pada video tersebut terlihat bahwa daun-daun pada pohon tersebut sedang bergerak. Sekarang perhatikan, ini ada sebuah pena. Pak kasih titik di sini. Nah, ini ada titik hitam yang ini. Pak letakkan penanya di sini. Sekarang perhatikan pena itu. Apakah penanya bergerak? Tidak. Nah, sekarang ada titik sini. Titik lagi. Tadi Pak letakkan di sini, perhatikan seperti ini kan diam tidak bergerak. Pak pindahkan di sini. Pertanyaannya, dari sini tadi ke sini, apakah penanya bergerak? Tadi di sini, kemudian di sini. Apakah penanya bergerak? Ya, penanya bergerak. Sekarang tadi kedudukannya di sini. Ini namanya titik atau kedudukan. Nah, kedudukan itu ya duduk, tempat duduk. Namanya kedudukan. Nah, kedudukan pertama atau tempat pertama. Kemudian di sini ada kedudukan kedua.
atau tempat kedua. Jadi ketika berada di sini, kemudian Pak pindahkan di sini, Pak tanya apakah penanya bergerak? Bergerak. Maka berarti gerak itu apa? Ini ada kedudukan 1, ada kedudukan 2. Kalau penanya hanya berada di kedudukan seperti ini, tidak bergerak. Maka bergerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak bila mengalami perubahan kedudukan. Jadi kalau dikatakan bergerak, dikatakan bergerak itu bila benda mengalami perubahan kedudukan atau tempat. Jadi jelas konsep gerak itu apa? Suatu benda dikatakan bergerak bila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan atau tempat. Jadi kalau dia berubah kedudukannya atau tempat dikatakan bergerak. Tapi kalau tidak ada perubahan seperti ini, diam. Tapi ketika digerakkan dari 1 ke 2, kita gerakkan, maka namanya bendanya bergerak. Jadi ketika daun tadi posisi awalnya sebelum ditiup angin seperti ini. Nah, setelah ditiup angin seperti ini, nanti kembali lagi seperti itu dikatakan bergerak. Tadi di sini posisinya pertama, kedua di sini. Maka dia dikatakan bergerak. Itu namanya konsep gerak. Nah, itu tadi konsep gerak. Sekarang yang kedua, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Dari sini kalau kita lihat dari kata-katanya gerak lurus, berarti yang terpikir di pemikiran kita ya lurus. Suatu lurus itu berarti tidak belok-belok. Maka gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi gerak lurus itu lintasannya berupa garis lurus. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan. Pada bahasan mengenai gerak lurus ada subbahasan. Yang pertama yaitu kelajuan. Nah, sekarang perhatikan video yang akan tampil sesudah ini. Silahkan diperhatikan. Nah, pada video tadi kalian sudah melihat yang pertama ada orang yang naik sepeda. Kemudian yang kedua ada motor yang sedang berjalan. Nah, antara motor dengan sepeda tersebut tentu biasanya akan lebih cepat motor. Ketika kalian naik motor, di bagian setang itu ada namanya speedometer. Speedometer itu biasanya menunjukkan angka-angka yang berubah-ubah tergantung cepat atau tidaknya motor kalian. Nah, sekarang kembali ke konsep kelajuan ini. Pertama kali motor mungkin berada di sini. Ya, ini motornya. Ini ada orangnya. Kemudian setelah itu berada di sini. Motornya ya. Nah, ini motornya berada di sini. Maka ini ada namanya jarak. Ini ada namanya jarak. Atau biasa dilambangkan dengan huruf S. Dari sini ke sini dia berjalan butuh waktu. Ada waktunya. Biasanya T. Maka kelajuan itu
jarak yang ditempuh tiap waktu. Maka ini namanya kelajuan. Jarak yang ditempuh tiap waktu. Itu namanya kelajuan. Nah, sekarang kalau waktu tadi dilambangkan dengan huruf T, kelajuan dilambangkan dengan huruf S, jarak dilambangkan dengan huruf S, maka kelajuan ini dilambangkan dengan huruf V. Huruf V cangka. Ya. Maka untuk menghitung besarnya kelajuan dirumuskan V sama dengan S jarak dibagi waktu. Ini untuk menghitung besarnya kelajuan. P-nya ini kelajuan. Satuannya meter per sekon. S-nya ini jarak. Satuannya meter dan T-nya ini waktu. Satuannya sekon atau detik. Jadi di sini kelajuan itu jarak yang ditempuh tiap waktu. Lambangnya V dirumuskan V sama dengan S dibagi T. V-nya kelajuan, S-nya jarak, T-nya waktu. Satuannya harus dirubah ke dalam satuan yang ini. Contoh misalnya jarak 2 km, maka harus dirubah ke dalam meter. Waktu misalnya 2 menit, maka harus dirubah ke dalam sekon atau detik. Sekon ini bahasa Inggris, detiknya bahasa Indonesianya. Nah, jadi itu konsep mengenai kelajuan jarak yang ditempuh tiap waktu. Dirumuskan V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak, satuannya meter, dan T waktu, satuannya sekon atau detik. Itu untuk menghitung kelajuan. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal berdasarkan rumus ini. Oke, Pak contohkan. Budi naik motor dari rumah ke sekolah sejauh 1.200 meter. Ia membutuhkan waktu 120 sekon. Berapakah kelajuannya? Nah, jadi dari soal ini kalau dalam konsep IPA itu, yang pertama kita nulis diketahui, ditanya rumus, kemudian baru jawab. Itu konsep yang harus diingatkan. Ingatkan sekali lagi, yang pertama menulis diketahui, yang kedua menulis ditanya, yang ketiga rumus, kemudian baru dijawab. Sekarang pertama nulis diketahui. Jawab ya, diketahui. Diketahui ini biasanya berupa angka-angka. Di sini ada 2 angka, ada yang 1.200 meter, ada yang 120 sekon. Nah, sekarang Budi naik motor dari rumah ke sekolah sejauh 1.200 meter. Berarti ini jarak dari rumah ke sekolah 1.200 meter. Jarak lambangnya huruf S. Maka diketahui S sama dengan 1.200 meter. Ini sudah satuannya meter, di sini juga meter sama. Kalau belum dirubah ke satuan meter. Kalau misalnya contoh 12 km, maka dirubah menjadi meter, maka ditulis 12.000 meter. Nah. Kemudian yang diketahui membutuhkan waktu. Waktu berarti ini T. Waktu berarti T. T-nya sama dengan 120 sekon. Nah, satuannya juga sudah sama sekon. Kalau belum sama, misalnya 10 menit,
maka dirubah ke sekon, berarti 600 sekon kalau 10 menit. Ini 120 berarti cuma 2 menit. Habis, angka-angkanya habis, nulis ditanya. Pertama tadi diketahui, kemudian ditanya. Coba kita lihat di sini, apa kalimat tanyanya? Kalimat tanya itu biasanya menggunakan kata mengapa, apa, siapa, bagaimana, berapa. Nah, di sini berapakah kelajuannya? Kelajuan di sini lambangnya huruf P ini. Kelajuan berarti V yang ditanya. Berarti yang ditanya huruf P. Tanda tanya. Setelah nulis ditanya, nulis rumus. V sama dengan ini rumusnya. S dibagi T. Masukkan angkanya. S-nya tadi berapa? 1200 sekon dibagi dengan T-nya 120. 1200 meter ya, dibagi 120 sekon. Maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. 1200 dibagi 120 itu hasilnya 10 meter per sekon. Nah, perhatikan artinya apa? Berarti kelajuannya setiap 10 meter butuh waktu 1 detik. Berarti dia tuh sangat ngebut. Sangat ngebut sekali. 10 meter 1 detik, 10 meter 1 detik. Makanya untuk 1200 meter dia hanya butuh waktu 2 menit atau 120 detik. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa untuk selalu menulis satuannya, ya, meter, sekon, kemudian ini meter per sekon. Jadi ini mengenai konsep kelajuan. Jadi Pak ulangi, kelajuan itu, ya, kelajuan itu sekali lagi jarak yang ditempuh tiap waktu. Jarak yang ditempuh tiap waktu itu kelajuan. Kemudian rumusnya V sama dengan S dibagi T. Ini rumus dasarnya untuk kelajuan. Nah, tadi kelajuan sudah. Sekarang subbab yang kedua yaitu percepatan. Ini percepatan. Nah, sekarang apa pengertian kecepatan ini? Kalau kalian naik motor tadi, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang juga cepat. Kadang angka speedometer itu menunjukkan 20. Itu artinya kecepatannya 20 meter per sekon. Nanti jalannya bagus. Misalnya kecepatannya naik, berarti kalau jalan bagus menjadi 40 meter per sekon. Nah, ini misalnya tadi 20, 3 detik kemudian, kecepatannya menjadi 40. Jalannya lebih bagus lagi, ngabut lagi, ya. Misalnya setelah 40 lama, 2 menit kemudian jalannya sangat bagus, baru diaspal misalnya. Kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Terus nanti berubah sesuai dengan keadaan jalannya. Maka ketika berhenti, tidak bergerak lagi, maka kecepatannya 0 meter per sekon. Diam dia, maka kecepatannya 0. Nah, jadi dari 20, 3 detik kemudian menjadi 40, kemudian 2 menit kemudian menjadi 60, ini namanya percepatan. Berarti percepatan itu perubahan kecepatan selang waktu tertentu. Selang waktu tertentu. Jadi ini perubahan kecepatan. Itu namanya percepatan. Dari 20, 3 detik menjadi 40, kemudian 2 menit menjadi 60. Itu namanya percepatan. Perubahan kecepatan selang waktu tertentu. Itu namanya percepatan. Sekarang, bagaimana cara menghitung percepatan? Jadi, percepatan itu, kalau dalam ilmu IPA, fisika, namanya huruf A. A kecil ya. Ini percepatan.
Maka untuk menghitung percepatan dirumuskan A sama dengan delta segitiga ini delta ya. V-nya ini tadi di pelajaran awal sudah ada namanya kecepatan per delta T. V ini waktu, T ini V ini kecepatan, T ini waktu. Jadi A itu delta V per delta T. Berarti perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Jadi di sini kalau delta V-nya itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kalau delta T itu waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi ini rumus untuk menghitung percepatan. Jadi V-nya ini kecepatan, T-nya ini waktu, kemudian A-nya ini percepatan ya. Jadi percepatan itu sini tadi perubahan kecepatan. Ini delta ini perubahan, V-nya kecepatan selang waktu tertentu atau pada perubahan waktu. Jadi perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Kalau ini namanya delta. Delta ini biasa merupakan lambang perubahan. V-nya kecepatan, T-nya waktu. Satuannya sama. Kalau V-nya tetap satuannya meter per sekon, T-nya satuannya sekon. Nah, ini satuannya meter per sekon kuadrat atau meter per sekon pangkat 2. Jadi itu ya. Jadi itu mudah-mudahan kalian paham. Sekarang masuk ke contoh soal. Oke, ini ada contoh soalnya sudah Pak tulis. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan awal atau kecepatan saja boleh ya. Ditulis kecepatan awal juga boleh. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 50 meter per sekon. Berapakah percepatannya? Nah, jadi seperti tadi kita tulis konsep dalam mengerjakan soal fisika itu nulis diketahui, nulis ditanya, rumus, kemudian baru jawab. Yang pertama diketahui ya. Diketahui berupa angka-angka. Di sini ada angkanya ada 3. Ada 20 meter per sekon, ada 10 sekon, ada 50 meter per sekon. Sekarang, sebuah motor bergerak dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu berarti ini. Kecepatan awal itu berarti P-nya ada namanya V1. V1. Atau tulis P awal boleh. P awalnya 20 meter per sekon. Kemudian setelah 10 sekon berarti waktu. Maka menggunakan T. Ini setelah 10 sekon berarti setelah 10 berarti perubahannya ya. Delta T ya, T boleh ya, delta T saja ya. Delta T-nya berarti 10 sekon. Kecepatannya menjadi 50. Berarti P akhir itu 50 meter per sekon. Oke ya. Nah, sekarang angka-angkanya sudah habis, maka nulis ditanya. Pertanyaannya, berapakah percepatannya? Percepatan tadi namanya huruf A, berarti ditanya A berapa? Sudah nulis ditanya, nulis rumus. A sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, sekarang kita nyari delta V. Kasih tanda panah gini sebelahnya ya.
delta V itu P akhir dikurang V awal. Masukkan angkanya. P akhirnya berapa? V akhirnya 50 meter per sekon dikurang dengan P awalnya ini ya. P awal, P akhir ya, 20 meter per sekon. Hasilnya 30 meter per sekon. 30 ini 50 dikurangi 20. Maka dapat. Kita masukkan. A sama dengan 30 meter per sekon dibagi dengan delta T-nya berapa? 10. Maka hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Tiap 3 meter per sekon kuadrat kecepatannya nambah atau berubah. Jadi percepatannya, perubahan kecepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Itu namanya percepatan. Jadi dari konsep ini mudah-mudahan paham. Jadi harus tahu cara menghitung delta V, V awal dikurang V akhir dikurang VA awal. Cara menghitung delta T, nanti kalau T-nya ada 2 angka, maka sama juga T akhir dikurangi T awal. Yang penting rumusnya ini. Nah, oke, itu mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang konsep percepatan. Jadi tadi kita sudah membahas masalah konsep gerak, kemudian gerak lurus, ada kelajuan, ada percepatan. Sekarang kita memasuki materi untuk sub yang ketiga, yaitu mengenai gaya, yang akan membahas masalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi pada bagian ketiga ini, kita akan membahas masalah gaya. Jadi apa pengertian gaya? Ini ada mobil mainan ya. Biasanya anak-anak kecil suka sekali ya. Ini ada mobil mainan. Dikasih tali. Ditarik. Ditarik berjalan ke arah sini. Itu ada mobil mainan yang ditarik oleh seorang anak-anak. Kemudian juga ada sebuah mobil. Seperti ini ya. Kemudian ini didorong. Karena mungkin sedang macet ya. Atau rusak, mobilnya didorong ke sini. Kalau ini ditarik, sementara ini didorong. Jadi kedua orang ini ya, ini memberikan gaya. Yang satu menarik, yang kedua mendorong. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan. Jadi ini pengertian gaya-gaya ada tarikan atau dorongan. Nanti gaya itu macam-macam. Ada banyak jenis-jenis gaya. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan. Tadi sudah Pak sampaikan bahwa gaya itu ada macam-macam. Ada yang pertama itu ada gaya sentuh. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, sekarang apa bedanya? Dari kata-kata ini sebenarnya mungkin sudah terbayang gaya sentuh. Sentuh, tak sentuh. Sentuh dengan tidak menyentuh. Kalau sentuh berarti menyenggol. Kalau tak sentuh berarti tidak menyenggol. Maka dari sini secara logikanya gaya sentuh berarti gaya yang diberikan dengan menyentuh. Gaya yang diberikan dengan menyentuh.
seperti ini tadi. Orang dorong mobil, dia memberikan gaya. Karena apa? Dia nyenggol mobilnya, nyentuh atau megang mobilnya. Didorongnya ke arah sini. Ya, maka namanya gaya sentuh. Jadi gaya sentuh itu gaya yang diberikan dengan cara menyentuh bendanya. Banyak selain dorong mobil, kalian ini tadi menarik mainan, berarti memberikan gayanya ke tali. Kemudian kalian mendorong gerobak, kalian menarik pohon, waktu misal mau nebang pohon, pohonnya miring ke arah rumah kita, supaya tidak jatuh ke arah rumah kita pakai tali, kita tarik ya, ke arah yang kira-kira tidak membahayakan. Kemudian kalian mengangkat padi dengan menyentuhnya, maka itu namanya gaya sentuh. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh ini berarti kalau gaya sentuh dengan cara menyentuh, berarti kalau gaya tak sentuh, kita memberikan gaya atau gaya itu mempengaruhi tanpa menyentuh. Pak contohkan misalnya ini ada batang ya. Nah, ini ada buah kelapa. Nah, kemudian dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah di atas tanah. Sekarang pertanyaannya, dia kalau jatuh pasti ditarik. Tidak mungkin kalau benda bergerak itu tanpa diberi gaya itu tidak mungkin bergerak dia. Nah, maka dia ditarik oleh namanya gaya gravitasi bumi. Dia ditarik tapi tidak nyentuh. Maka itu namanya gaya tak sentuh. Dia berhasil menarik buah ini jatuh ke bawah tanpa menyentuhnya. Itu namanya gaya tak sentuh. Contohnya tadi, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu namanya gaya tidak sentuh. Contoh lagi selain buah kelapa, ini ada batang magnet. Magnet itu biasanya terdapat di speaker itu yang untuk pengeras suara di dalam radio atau di sound system. Kalau ada acara-acara misalnya seperti organ tunggal itu ada mic-nya yang ada speaker yang besar-besar, biasanya itu ada magnetnya. Magnet ini misalnya ini ada paku ya, didekatkan, maka paku ini akan ditarik seperti ini. Dia ditarik tapi tidak menyentuh ya, sehingga nanti pakunya nempel di sini ya. Nempel di sini pakunya ya. Itu namanya gaya tidak sentuh. Jadi konsep gaya itu ada gaya sentuh, ada gaya tidak sentuh. Kalau gaya sentuh ya menyentuh, kalau gaya tak sentuh ya tidak menyentuh. Contohnya tadi sudah banyak Bapak berikan ya.